kita ini sedang diurus negara apa bukan? Hari ini kita melihat bahwa negara tidak berdaya. Petani tidak akan pernah gitu kan. Sampai 30 kilo. Gak mungkin lah. Gitu kan. Dan tidak ada satupun yang berani menyatakan bahwa itu PIK yang melakukan gitu kan. Padahal di situ ada yang namanya TNI AL, ada Polair, ya kan? Ada PSDKP, ada kemudian Bakamla, Badan Keamanan Laut. Ada semua di situ. Diam membisu semua. Diam semua, bahkan ya seolah-olah ini misteri kan gak masuk akal. Ini terjadi di dalam, maksudnya dekat dengan Jakarta loh. Iya kan, dengan pusat pemerintahan loh, dekat gitu tuh. Bagaimana yang ada di perbatasan-perbatasan sana, pelanggaran-pelanggarannya? Seperti di Rempang. Ya di Rempang atau pokoknya yang jauh dari inilah gitu kan. Bagaimana? Ini aja dekat tidak Jakarta. tahu, apalagi yang di luar sana. Berarti kan mereka nggak kerja, ya kan? Pajak kita yang kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki kita biayai, gitu kan? Artinya kan juga cuma-cuma. Artinya apa ya? Iya. Miris kita melihatnya. Nah, ya, untuk masyarakat pesisir Banten seperti tadi Kang Khalid bilang bahwa bukan kali ini saja kita berhadapan dengan PIK ini, gitu kan? Sudah berpuluh-puluh tahun. Dari mulai dari PIK 1 ya? Itu mulai dari PIK 1 dan pembuatan pulau-pulau palsu. Karena bahan materialnya itu diambil dari wilayah kami di pesisir utara. Nah, itu dikeruk. Nah, dampaknya sampai hari ini itu dampaknya masih terasa. Ratusan hektar bahkan ribuan hektar tambak itu hilang akibat abrasi. Ya kan, terumbu karang rusak dan juga akhirnya laut kami di pesisir utara Banten itu keruh. Karena ketika penambangan pasir laut, kantong-kantong lumpur yang ada di dalam itu pecah. Artinya deritanya sudah dirasakan. Tahun 2016 kita selesai dengan gugatan. Kita menang. Akhirnya pulau-pulau palsu itu tidak dilanjutkan. Tangerang juga pada waktu itu dia ingin membangun 3 pulau. Kita juga protes pada waktu itu. Setelah dikaji, dia tidak memiliki dokumen KLHS. Gagal juga gitu kan. Nah, setelah kita tenang, artinya saya berbudaya rumput laut, teman-teman ya menikmati gitu kan, atas kemenangan-kemenangan kecil kita gitu kan. Lah ini tiba-tiba, ini ada gelombang baru. Awalnya, kita itu tahunya dari calo-calo tanah yang berkeliaran di Kabupaten Serang. Jadi didahului dengan calo-calo. Calo-calo tanah dulu, dia menyebarkan rilis blok-blok mana yang akan dibebaskan. Sampai dari mulai pesisir sampai ke persawahan bahkan kan. Isunya ini PIK 8, PIK 9, PIK 10 untuk Kabupaten Serang. Saya mencoba untuk ngobrol sama Kades gitu kan, cari informasi bahwa Kades-Kades sudah diundang ke sana ke PIK gitu kan. Nah, saya berpikir strategis apa sehingga kemudian ini akan menggusur ruang hidup, ruang penghidupan masyarakat gitu kan, dan akan menggusur dan mengusir warganya gitu kan. Kita cari informasi karena pada waktu itu tidak jelas batas-batas PSN PIK ini atau PIK yang di PSN ini itu tidak jelas batasannya di mana. Tetapi semua mengatakan ini PSN PIK, PSN semuanya gitu kan. Sehingga jadi seolah-olah PSN ini adalah stempel yang kemudian ini menjadi apa ya? Kayak alat untuk menggusur. Secara hukum dia seperti kebal hukum, gitu kan? Bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Sampai kemudian ini proyek negara. Kamu mau tidak mau, ini harus dijual kan gitu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk mencari informasi karena yang sudah terjadi itu di Kabupaten Tangerang. Kalau saya kan di Kabupaten Serang. Ya kan? Kita mencari informasi ke Kabupaten Tangerang. Nah, kami menemukan ada pagar-pagar. Pagar laut ini. Pagar laut tuh, gitu kan? Kalau Kang Khalid sih karena dia pakai perahu gitu, nelayan perahu. Kalau saya kan budidaya rumput laut, gitu kan. Kita tanya ke nelayan, ini pagar-pagar apa kan kayak gitu kan? Siapa yang pasang? Siapa yang pasang gitu kan? Nah setelah itu kita tanya ke yang ini katanya untuk Agung Sidayu, ya kan? Sama ininya pekerjaannya itu untuk Agung Sidayu, katanya untuk proyek PIK. Nah akhirnya kita audiensi lah sekitar awal November apa Oktober lah kita audiensi ke Agung Sedayu. Bukan. Ke pemilik ininya dulu dong. Artinya ruang hidupnya dong ke DKP. DKP provinsi. Karena kan laut dan pesisir itu wilayah dia. Kita mencari informasi ke DKP provinsi. Lah, ini untuk apa kan kayak gitu kan? Lah, DKP provinsi bilang bahwa itu ilegal itu. Gitu kan. Kenapa nggak ditindak gitu kan? Nah, DKP bilang kita tidak punya wewenang untuk menindak. Gitu kan. Kita wewenang kita cuma melaporkan. Melaporkan ke
atas. Ya. Tentu saja kalau nggak PSDKP gitu kan, atasnya kan KKP lah gitu kan. Nah, terus kemudian tidak hanya berhenti di situ, lah ternyata ada masalah juga di pembebasan lahannya, Oke. gitu tuh. Nah, di pembebasan lahannya itu ternyata di situ ada sungai-sungai yang diuruk. Bahasa ini sungai akses publik, gitu kan. Itu diuruk ya? Itu diuruk Bengkok untuk akses diuruk. jalan. Ada kemudian tanah bengkok milik desa Keronjo itu juga diuruk. Nah, Oke. tidak tahu ini apakah dijual atau kayak gimana kita juga nggak tahu kan, gitu kan. Tapi yang jelas, satu, ketika sungai ini diuruk, maka dia tidak bisa mengairi tambak karena itu sirkulasi air tambak kan kayak begitu kan. Sampai ada kemudian yang sudah dikasih bibit, mati bibitnya karena salintasnya tinggi, tidak ada sirkulasinya, gitu kan. Terus kemudian pertanian juga tidak bisa diairi. Karena irigasinya mampet. Karena irigasinya mampet. Lah mereka teriak gitu kan. Ke lurah tidak ada solusi, jadi tidak berdaya gitu kan. Itu kondisinya. Belum lagi sepanjang pembuatan akses jalan ini itu ada kasus di mana padinya sudah mulai tumbuh diuruk, Pak. Padahal sudah mulai tumbuh ya? Mulai tumbuh. Nah, itu tidak pernah ada konfirmasi sama pemiliknya. Jadi biar siapa nih pemiliknya, kalau teriak berarti itu pemiliknya. Iya. Dibawalah kemudian ke PIK. Nangis, dibawa ke PIK, lapor ke lurah, dibawa ke PIK. Di PIK dikasih makan, dikasihlah DP 30 juta. Yang sampai hari ini itu belum selesai pembayarannya. Tapi lahannya sudah diuruk. Lah, ketika ditanya lu, kenapa artinya diterima? Lah mau gimana? Orang sudah diuruk, kan kayak gitu kan. Sampai ada bahasa bahwa nanti kalau misalnya nggak mau, nanti pihak pengadilan atau kejaksaan nanti yang bayar, katanya gitu. Ya. Duitnya dititipkan di Dititipkan, pengadilan. dititipkan di pengadilan. Nah, Oke. itu yang terjadi. Nah, setelah mencuat gitu kan isu ini, barulah kemudian batas-batasnya muncul. Ternyata PIK yang kemudian dijadikan PSN itu hanya 1.754 atau 55 hektar. 55. Di mana 1.500-nya itu dia pakai hutan lindung. 254 atau 255-nya dia pakai tanah masyarakat. Nah, ini yang bermasalah nih. Gitu kan. Nah, ternyata atas nama stempel PSN ini dia merambah kemana-mana. Gitu kan. Seolah-olah ini Semua stempel sakti. PSN. Ya. Terjadi kemudian di Kohot, di Kosambi, di Kemeri, Pagedangan Ilir, Keronjo, semua bermasalah. Pembayarannya, model pembayarannya itu hanya DP-DP. Yang sampai hari ini banyak yang belum selesai pembayarannya. Karena model pembahasan lewat layar-layar kayak gitu, Pak. Anunya. Tidak langsung ya? Tidak langsung. Jadi Ada calo-calonya? calo-calo tanah dulu kan kayak gitu kan, calo-calo tanah, kemudian Perantara. ke perantaranya lagi ke PT, ada PT Kuku, ada PT Mutiara Macam-macam dia buat Intan. ya? Macam-macam dia buat ininya sebagai Layar-layarnya. apa ya, cangkang-cangkangnya. Oke. Setelah ini dicuci bersih gitu kan, kalau ngomong money laundry apa namanya, laundry kayak gitu Iya, kan, iya. baru ditransaksikan nih. Aduh. Kepik itu kan. Benar, Cuma benar. sampai hari ini yang baik yang sudah diuruk maupun yang belum itu belum selesai permasalahan itu. Dan negara itu tidak pernah hadir di situ, ya kan? Semua takut loh mau melaporkan kemana kan kayak gitu kan? Ke aparat yang berwajib juga tidak ada pernah ada solusi kan kayak gitu kan, sampai ada kemudian yang adiknya itu menjabat jaksa lah di Tangerang. Harusnya kan kuat lah ada orang yang punya jabatan kan. Takut pula. Takut juga. Takut juga. Ancamannya apa? Mutasi. Kalau misalnya sampai ini, jadi akhirnya ya sudah dijual saja. Jadi berarti warga di wilayah itu sudah ketakutan semua ya? Ketakutan untuk wilayah Tangerang. Nah, baru kemudian setelah ini viral, bibit-bibit perlawanan itu mulai muncul. Oke. Kan kayak itu kan. Persoalan-persoalan di lapangan itu mulai mengemuka semuanya kan, termasuk kemudian di pagar laut kan. Iya. Nah, di pagar laut itu kayak begini. Pagar laut itu kalau kita melihat sebarannya, Ya, Oke. benar tuh. itu mengikuti sebaran PSN PIK dari mulai Muara Iya. sana sampai kemudian ke desa Muncung. Muncung. Sebarannya ke situ tuh. Nah, Jadi pagarnya itu dibangun untuk sebaran wilayah PSN. nah, kalau kita lihat itu di situ modelnya kan kayak itu. Kita lihat modelnya seperti apa, kotak-kotak ternyata. Jadi kalau istilah pagar itu tidak tepat. Oke, apa Tapi yang itu coupling. Oke, kapling. ya. Coupling laut dengan bambu. Iya. Gitu kan? Benar. Jadi di batas paling akhirnya itu dikasih paranet gitu kan. Iya. Kalau kemudian di atasnya dikasih karung yang diisi tanah gitu Iya, kan. gedang, Sehingga gedang. kalau misalnya difoto dari atas, ini seolah-olah kapling tambak. Benar. Oh, paham. Nah, seolah-olah kapling tambak. Iya. Oke. Tujuannya apa? Nah, dari dulu PIK ini paling akhir reklamasi. Ya kan? Dari mulai bikin pulau palsu, PIK 1 semuanya reklamasi. Ya kan kayak gitu. Saya menduga ini juga akan direklamasi. Tuh. Ya kan? Indikasinya apa? Ternyata di dalam
kapling-kapling itu, BPN Tangerang sudah mengeluarkan 300 SHM baru di laut. Di laut ya? Di laut. Iya. Dan itu kan nggak boleh. Iya. Harusnya kayak begitu. Bahkan kemarin ada info setelah Ombudsman sidang. Kemarin Ombudsman sudah ke sana kan? Ombudsman ke sana, Oke. ada yang masih ternyata di Desa Kohon, di lautnya itu terbit HGB. Iya. Ya kan? Nah, cuma kita mau kejar itu, HGB-nya atas nama siapa nih? Atau pasti kalau HGB badan usaha dong nantinya, gitu kan, yang mengeluarkan. Nah, ini juga ngeri juga kan kayak begitu kan. Nah, jadi di situ memang akan ditransaksikan, ya kan? Akan jadi laut, kemudian girig-girignya dikumpulin. Dibuat. Karena di kalangan calo tanah, itu laku. Surat-surat yang tidak ada lahannya, yang sudah habis, kena abrasi, itu laku. 8.000 per meter. Semaunya. Kalau yang beredar itu 8.000. Oke. Nah, ternyata tujuannya adalah itu. Gitu kan. Dia akan mengkapling-kapling seolah ini tambaknya masih ada gitu kan, ditransaksikan, lalu kemudian ini akan direklamasi. Kenapa modelnya seperti itu? Nah, ini adalah cara reklamasi yang paling murah dan cepat. Oke. Karena apa? Dia tidak mereklamasi laut, tetapi menguruk tambak. Kalau dia ANSI mereklamasi laut, izinnya akan berlibat. Harus ada KLHS, ya kan, kajian lingkungan hidup strategisnya gitu kan, AMDAL-nya kan gitu kan. Sangat ribet sampai dulu saja Kabupaten Tangerang gagal untuk membuat 3 pulau palsu di Tangerang karena tidak punya dokumen KLHS. Nah, seperti itu apa kejadiannya gitu. Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya sekarang negara kebingungan mencari, saya pikir Pura-pura. pura-pura lah. Bohong. DKP itu dia melakukan sidak itu tidak cuma sekali di DKP provinsi. Oke. Dari mulai 7 kilo disidak, ya kan? Lalu kemudian setelah disidak itu tahu tidak ada izinnya, ya kan? Berhenti sebentar, jalan lagi, gitu kan? Sampai 30 kilo. Gak mungkin lah, gitu kan? Dan tidak ada satupun yang berani menyatakan bahwa itu PIK yang melakukan, gitu kan? Tidak ada aparat yang berani menyatakan Tidak ada. Padahal di situ ada yang namanya TNI AL, ada Polair, ya kan? Ada PSDKP, ada kemudian Bakamla, Badan Keamanan Laut. Ada semua di situ. Dia membisu semua. Diam semua. Bahkan ya seolah-olah ini misteri kan gak masuk akal. Ini terjadi di dalam, maksudnya dekat dengan Jakarta loh. Iya kan? Dengan pusat pemerintahan loh, dekat gitu tuh. Bagaimana yang ada di perbatasan-perbatasan sana, pelanggaran-pelanggarannya? Seperti di Rempang. Ya di Rempang atau pokoknya yang jauh dari ya. inilah gitu kan. Bagaimana? Manado. Ini aja Dekat tidak Jakarta. tahu, apalagi yang di luar sana. Berarti kan mereka nggak kerja. Ya kan? Pajak kita yang kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki kita biayai gitu kan. Artinya kan juga cuma-cuma. Artinya apa ya? Iya. Miris kita melihatnya. Nah, maksudnya gini, Pak Heri. Ya. Kalau posisinya seperti itu, saya tanya sama Pak Heri, kita ini sedang diurus negara apa bukan? Kalau posisinya apa yang diceritakan oleh Pak Heri? Ya. Menurut Kang Holik gimana tuh? Lah kalau saya mah bukan sedang diurus oleh negara, saya ini enggak merasa saya mah. Diurus oleh korporasi. Korporasi yang ngurus. Iya betul. Artinya kalau Menurut pendapat Kang Heri, Kang Heri nih. iya. ya kalau modelnya seperti itu kan seolah-olah negara ini tidak berdaya. Tidak hadir ya? Tidak hadir, tidak Nah, berdaya. Diintervensi oleh korporasi. Diintervensi. Benar. Kalau istilahnya kan kejahatan korporasi ini kan di Nah. sini kan. Wih. Kalau istilah ini mas state corporation gitu kan. Iya kan? Ya modelnya seperti ini. Kemudian aparat-aparat negara ini hanya jadi komprador-komprador saja. Gitu. Jadi alat ya? Jadi alat-alat saja. Kalau misal kasarnya ya jadi anjing-anjing penjaga saja. Jadi jongos ya? Jadi jongos-jongos saja. Siapa yang mengatur? Ya mengatur korporasi-korporasi ini. Undang-undang segala macam. Nah, sebetulnya peluang ini keluar ketika pemilu. Oke. Peluang terbuka di situ tuh. Korporasi kemudian nyumbang, oh saya dukung lo nanti ya, lo nanti gue jadiin lo jadi entah DPR, entah bupati, entah presiden. Tetapi setelah jadi kompensasinya apa? Saya minta undang-undang ini dirubah. Saya minta konsesi ini. Saya minta ini, minta ini. Tata ruang dirubah, daerah ini dirubah. Sehingga apa? Dia hanya sebagai operator. Oke. Ya kan? Yang sebagai tangan-tangan tak terlihatnya ini sebetulnya yang bahaya, gitu kan? Korporasi-korporasi tadi. Yang namanya korporasi itu tidak akan pernah berpihak kepada rakyat kecil, tidak akan berpihak kepada petani, tidak akan berpihak kepada nelayan. Karena apa? Benar. Ideologi korporasi adalah laba, untung, untung rugi. Itu ideologinya, ideologinya untung, ya kan? Lalu kemudian apakah akan berpihak kepada? Nggak mungkin. Sedangkan kita ada negara nih, kita punya kedaulatan. Ya, yang bisa mengontrol korporasi, yang harusnya mengontrol korporasi-korporasi ini agar bertindak sesuai dengan koridornya, kan kayak begitu kan. Nah,
Hari ini kita melihat bahwa negara tidak berdaya. Tidak hadir ya? Tidak hadir. hadir. Negara tidak hadir.